Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Sagala. Saya dari kelas 10 Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungi. Nah, biasanya fungi ini dikenal dengan jamur. Pasti kamu tahu kan bagaimana bentuknya? Sekarang saatnya kita bahas lebih dalam. Mulai dari arti, ciri-ciri, reproduksi, klasifikasi, serta peran fungi dalam. Tahukah kamu, fungi atau jamur bukanlah termasuk ke dalam dunia tumbuhan loh. Karena jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesisnya. Jamur lebih cenderung seperti hewan yang sifatnya heterotrof atau mendapatkan makanan dari sumber maupun organisme lain. Fakta menariknya lagi, ternyata lebih dari 50.000 spesies jamur yang ada di dunia ini dengan sifat atau karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya, apa sih itu sebenarnya jamur? Kata bahasa Inggris fungus secara langsung diadopsi dari bahasa Latin. Kata ini berasal dari kata Yunani spongos atau spons yang mengacu pada struktur makroskopis dan morfologi jamur dan kapang. Fungi adalah nama regnum dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Ciri-ciri fungi. Yang pertama yaitu mempunyai hifa atau benang tunggal atau bercabang. Kumpulan hifa disebut miselium. Yang kedua, menghasilkan spora. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Yang keempat, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Dan yang kelima, dinding sel jamur tersusun atas kitin, glukan, selulosa, dan mannan. Selanjutnya yaitu reproduksi jamur. Yang pertama menurut Campbell tahun 2003. Secara aseksual, jamur dapat membelah diri dan membentuk spora. Kemudian spora tersebut akan terbawa angin dan air, lalu spora tersebut berkecambah di tempat lembab maupun di atas permukaan yang sesuai. Sedangkan yang kedua yaitu menurut Pelzar tahun 1986 mengatakan, selain spora yang dihasilkan dengan cara aseksual, terdapat spora yang dihasilkan jamur secara seksual, yaitu dari meleburnya dua nukleus. Jenis-jenis spora yang dihasilkan secara seksual yaitu yang pertama askospora, terbentuk dalam kantung yang bernama askus. Yang kedua basidiospora, dihasilkan di atas struktur dengan bentuk gada yang dikenal dengan istilah basidium. Yang ketiga zigospora, jika dua ujung dari hifa serasi secara seksual, maka zigospora ini akan terbentuk. Yang ketiga oospora, terbentuk dalam oogonium atau struktur reproduksi betina, lalu pembuahan atau oosper terjadi pada gamet jantan dengan menghasilkan oospora. Fungi diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu kategori berdasarkan bentuknya, dan yang kedua yaitu kategori berdasarkan cara perkembangbiakannya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kategori berdasarkan bentuknya. Yang pertama kamir atau yeast, dikenal juga dengan sebutan ragi. Yang kedua kapang atau mold, jamur yang bentuknya seperti benang. Yang ketiga cendawan atau mushroom, jamur yang memiliki tubuh buah dan tersusun atas banyak sel. Yang kedua yaitu kategori berdasarkan cara perkembangbiakannya. Yang pertama yaitu zygomicota. Tubuh zygomicota terdiri atas hifa yang bersekat melintang maupun yang tidak bersekat melintang. Hifa dari zygomicota memiliki banyak cabang. Kebanyakan jamur jenis ini hidup di tanah, bangkai, atau organisme yang sudah mati lainnya. Selain itu, zygomicota dapat hidup dalam berbagai makanan seperti roti, tempe, ataupun nasi. Zygomicota berkembang biak secara aseksual melalui spora dan secara seksual dengan zigospora. Contoh dari zygomicota adalah jamur Rhizopus oryzae yang ditunjukkan pada gambar di samping ini yang merupakan jamur yang dapat membantu dalam pembentukan tempe. Yang kedua adalah ascomycota. Ascomycota memiliki anggota yang berukuran mikroskopis maupun makroskopis. Ciri khas dari ascomycota adalah mampu menghasilkan ascom
Ascospora atau spora ascus. Ascospora digunakan sebagai alat perkembangbiakan seksual pada Ascomycota, sedangkan secara aseksual dilakukan dengan cara pembentukan tunas, fragmentasi maupun pembentukan konidia. Ragi atau Saccharomyces cerevisiae merupakan contoh dari Ascomycota. Ragi mampu mengonversi gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Yang ketiga yaitu Basidiomycota. Sebagian besar anggota dari Basidiomycota merupakan jamur yang berukuran makroskopis. Jamur dari divisi Basidiomycota mudah dikenali karena bentuknya yang mirip seperti payung. Dari sekitar 25.000 spesies jamur payung ini, ada yang bisa dimakan tapi ada pula yang mengandung racun. Basidiomycota memiliki hifa yang bersekat melintang dengan 1 hingga 2 inti atau dikariotik. Dari hifa dikariotik ini akan muncul tubuh buah atau basidiokarp yang berbentuk payung. Reproduksi aseksual dilakukan dengan membentuk konidia, sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan membentuk basidiospora. Yang keempat atau yang terakhir adalah Deuteromycota. Deuteromycota ini terbentuk sebagai divisi sementara karena tidak semua jamur telah diketahui cara perkembangbiakan seksualnya. Kira-kira terdapat sekitar 1.500 jenis jamur yang belum diketahui cara perkembangbiakan seksualnya. Akibatnya, ilmuwan tidak dapat menggolongkan jamur yang belum diketahui cara perkembangbiakannya ke dalam divisi jamur yang sudah ada seperti Zygomycota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Peran fungi dalam kehidupan. Yang pertama yaitu peran menguntungkan fungi. Pada bidang pangan, contohnya adalah jamur merang, jamur kuping, dan jamur shiitake. Yang kedua pada bidang industri, untuk membuat roti dan minuman beralkohol yaitu Saccharomyces cerevisiae atau ragi, dan pembuatan keju yaitu Penicillium camemberti. Yang ketiga adalah pada bidang kedokteran, untuk menghasilkan antibiotik penicillin menggunakan jamur Penicillium notatum. Dan yang keempat adalah bidang pertanian, jamur saprofit membantu mengurai sisa tumbuhan sehingga menyuburkan tanah. Yang kedua adalah peran merugikan fungi. Di sini saya beri 4 contoh peran merugikan fungi. Yang pertama sebagai pembusuk, membusukkan berbagai bahan makanan seperti sayuran, buah-buahan, roti, daging, dan ikan. Contohnya adalah Rhizopus nigricans. Yang kedua adalah parasit pada manusia, Epidermophyton, Microsporum, dan Trigophyton penyebab penyakit kurap, Mucor parasiticus penyebab penyakit kulit. Yang ketiga adalah parasit pada hewan, Aspergillus fumigatus penyebab penyakit paru-paru pada burung. Dan yang keempat adalah parasit pada tumbuhan, Ustilagos kitaminea atau jamur karat adalah parasit pada tanaman jagung dan tebu. Itu tadi penjelasan tentang kingdom fungi yang sudah kamu pelajari. Beberapa jenis fungi ini ada yang merugikan dan juga merusak organisme lain. Namun banyak juga diantaranya yang menguntungkan manusia. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.